Assalamualaikum sahabat Cementul yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang menarik, cinta terjalin di antara dua dunia yang berbeda. Aisyah, seorang hafizah yang suci, dan Raka, mantan preman yang berjuang mengubah hidupnya. Saat harapan dan rintangan saling bertarung, mereka harus melawan penolakan keluarga dan masa lalu yang kelam. Akankah cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segalanya? Temukan kekuatan sejati dalam kisah ini yang membuktikan bahwa perubahan dimulai dari dalam hati dan cinta mampu mengubah takdir. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis sholawat Nabi di kolom komentar agar menjadi saksi kecintaan kita dengan beliau. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir terus-menerus di akhirat kelak. Di sebuah kampung kecil yang tenang dan asri, tinggal seorang gadis bernama Aisyah. Sejak kecil, Aisyah telah menunjukkan bakatnya dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran. Dengan ketekunan yang luar biasa, ia berhasil menjadi hafizah di usia yang masih sangat muda. Masyarakat desa sangat mengagumi Aisyah karena kecintaannya pada agama dan sifatnya yang lembut. Ia sering mengajar anak-anak mengaji di masjid dan menjadi teladan bagi banyak wanita muda di sekitarnya. Meski kehidupan Aisyah terlihat sempurna di mata orang lain, ia merasa bahwa ada sesuatu yang kurang. Aisyah merasa hidupnya tenang, tapi ia selalu berdoa agar Allah memberinya kesempatan untuk bisa membantu seseorang yang membutuhkan bimbingan. Ia ingin hidupnya lebih bermakna, lebih dari sekadar menjalani rutinitas sehari-hari. Sementara itu, di sisi lain kota, seorang pria bernama Raka menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Raka dibesarkan di lingkungan yang keras, di mana kekuatan fisik dan kekuasaan menjadi tolak ukur segalanya. Sejak remaja, Raka terjebak dalam dunia kejahatan. Dia terlibat dalam banyak kegiatan ilegal, dari perkelahian jalanan hingga pemerasan. Di lingkungannya, Raka dikenal sebagai sosok yang ditakuti. Namun, di balik sikap keras dan wajah dinginnya, ada perasaan hampa yang selalu menghantui hatinya. Raka seringkali bertanya-tanya, apa arti dari semua ini? Hidup yang ia jalani hanya berputar di sekitar kekerasan dan uang. Tidak ada kebahagiaan sejati, hanya ketakutan dan amarah. Setiap malam, ia merasa cemas dan tidak tenang, namun tidak tahu bagaimana caranya keluar dari lingkaran setan itu. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Aisyah, wanita yang sama sekali berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. Hari itu, Aisyah sedang dalam perjalanan menuju rumah saudaranya yang tinggal di kota. Ia memutuskan untuk berangkat sendirian dengan mobil kecil yang ia miliki. Perjalanan awalnya lancar, tetapi tak lama kemudian mobil Aisyah mogok di tengah jalan sepi di luar kota. Ia berusaha menyalakan kembali mesin, tetapi tidak berhasil. Aisyah mulai merasa cemas karena hari sudah menjelang sore dan jalan tersebut tampak sangat sepi. Tidak ada kendaraan lain yang melintas, dan ia tidak membawa ponsel karena lupa mengisi daya sebelumnya. Aisyah keluar dari mobil dan berdiri di tepi jalan, berharap ada seseorang yang bisa membantunya. Setelah beberapa saat, suara deru motor terdengar dari kejauhan. Seorang pria dengan jaket kulit hitam dan helm besar menghentikan motornya di dekat mobil Aisyah. Pria itu tak lain adalah Raka, menatap Aisyah dengan tatapan yang sulit diartikan. Aisyah merasa sedikit takut melihat sosok pria yang tampak kasar dan menyeramkan itu. Namun, ia tidak punya pilihan selain menerima bantuannya. Tanpa banyak bicara, Raka mendekati mobil dan memeriksa mesinnya. Dengan cekatan,
Ia mengetahui apa yang salah dan memperbaikinya dalam waktu singkat. Aisyah merasa lega, tetapi juga terkejut dengan kecepatan dan keterampilan Raka dalam memperbaiki mobilnya. Setelah selesai, Raka berdiri, mengusap tangannya yang kotor, dan memandang Aisyah. "Sudah selesai," dia katanya dengan suara berat, "Ya hati-hati di jalan. Kota ini penuh bahaya, terutama bagi orang sepertimu." Aisyah mengucapkan terima kasih dengan tulus, meskipun ia masih merasa ragu dengan sosok misterius di hadapannya. "Terima kasih banyak. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada Anda." Raka tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk sebelum menyalakan motornya dan berlalu pergi. Namun, dalam perjalanan pulang, Aisyah tidak bisa berhenti memikirkan pria itu. Ada sesuatu tentang Raka yang membuatnya penasaran. Meski terlihat kasar, Aisyah bisa merasakan ada rasa kesepian yang dalam di matanya. Di sisi lain, Raka juga tidak bisa melupakan pertemuannya dengan Aisyah. Bukan karena kecantikannya semata, tetapi karena kelembutan dan ketenangan yang terpancar darinya. Raka, yang selama ini terbiasa hidup dalam kekerasan dan kekacauan, merasakan sesuatu yang berbeda saat berada di dekat Aisyah. Ada perasaan hangat yang mulai tumbuh di hatinya, meski ia sendiri tidak tahu apa itu. Sejak pertemuan itu, hidup Raka tidak lagi sama. Ia mulai merasa gelisah setiap kali terlibat dalam tindakan kejahatan. Bayangan Aisyah selalu muncul di benaknya, membuatnya merasa bersalah dan tidak nyaman. Raka tahu bahwa Aisyah berasal dari dunia yang sangat berbeda dengan dirinya. Dunia Aisyah penuh dengan kedamaian dan keimanan, sedangkan dunia Raka dipenuhi dengan kekerasan dan kebencian. Namun, semakin lama Raka mencoba mengabaikan perasaannya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Ia mulai berpikir tentang hidupnya dan kemana tujuannya. Untuk pertama kalinya, Raka merasa bahwa hidupnya membutuhkan perubahan. Sementara itu, Aisyah terus menjalani rutinitasnya di desa. Namun, ia juga tidak bisa melupakan Raka. Aisyah seringkali berdoa agar pria yang menolongnya itu diberi petunjuk oleh Allah dan meninggalkan jalan yang salah. Meski ia hanya bertemu Raka satu kali, Aisyah merasakan ada potensi kebaikan dalam diri Raka yang terpendam di balik sikap kasarnya. Suatu hari, Raka memutuskan untuk kembali ke desa tempat Aisyah tinggal. Ia tidak tahu apa yang membuatnya datang ke sana, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia harus bertemu Aisyah lagi. Raka menemukan masjid di desa tersebut, tempat Aisyah sering mengajar anak-anak mengaji. Dengan canggung, Raka duduk di luar masjid, memperhatikan dari kejauhan. Saat Aisyah melihatnya, ia terkejut, tetapi tidak takut. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Aisyah lembut. Raka menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu. "Aku tidak tahu," jawabnya dengan suara pelan. "Aku hanya ingin bertemu denganmu." Aisyah tersenyum dan mengajaknya duduk di teras masjid. Mereka berbicara panjang lebar tentang kehidupan. Aisyah tidak menghakimi Raka, meskipun ia tahu bahwa pria ini berasal dari dunia yang kelam. Sebaliknya, ia mendengarkan dengan sabar, memberi nasihat yang bijak, dan menuntun Raka untuk mulai mengenal lebih dalam tentang agama. Pertemuan mereka yang kedua kali itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Raka. Ia mulai sering datang ke masjid, bukan hanya untuk bertemu Aisyah, tetapi juga untuk mencari kedamaian yang selama ini hilang dari hidupnya. Aisyah memperkenalkan Raka pada ustaz di masjid,
yang kemudian mulai membimbing Raka dalam belajar agama. Perlahan-lahan, Raka mulai meninggalkan kebiasaan buruknya. Ia berhenti terlibat dalam kegiatan kriminal dan berusaha mencari pekerjaan yang halal. Meskipun lingkungan lamanya terus mencoba menariknya kembali, Raka bertekad untuk berubah. Namun, perubahan itu tidak mudah. Banyak teman-temannya yang mencemooh dan menganggapnya lemah karena memilih jalan kebaikan. Di tengah perjuangannya, Aisyah selalu ada di sampingnya, memberi dukungan dan semangat. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, dan ia melihat potensi besar dalam diri Raka. Ketika Aisyah menyampaikan keputusan untuk melamar Raka kepada keluarganya, mereka sangat marah. "Aisyah, kau tahu siapa dia? Dia adalah mantan preman. Apa yang akan orang lain katakan?" kata ibunya dengan nada khawatir. Aisyah tidak ingin mendengarkan penolakan tersebut. Ia tahu betul apa yang Raka alami dan bagaimana ia berjuang untuk mengubah hidupnya. "Ayah, Ibu," Aisyah berkata dengan tegas, Raka bukan lagi orang yang sama. Dia telah berjuang keras untuk mengubah dirinya. Kita harus memberi dia kesempatan. Namun, keluarganya tetap bersikeras menolak, menyatakan bahwa Raka tidak pantas untuknya. Aisyah merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia mencintai Raka dan percaya akan kemampuannya untuk berubah. Di sisi lain, ia ingin menghormati orang tuanya. Untuk mencari solusi, Aisyah memutuskan untuk berbicara langsung dengan Raka. Ia mengundangnya untuk bertemu di tempat mereka pertama kali bertemu. Saat itu, suasana hati Raka tampak penuh harap. Tetapi saat Aisyah mengungkapkan penolakan keluarganya, Raka terdiam, tampak hancur. "Aku tidak ingin menjadi beban bagimu," ia katanya. "Mungkin aku memang tidak pantas untukmu." Aisyah menggenggam tangan Raka dan berkata, Tidak, kau tidak akan pernah menjadi beban. Kita akan melalui ini bersama. Aku percaya pada perubahanmu." Sementara itu, Raka berusaha untuk membuktikan dirinya tidak hanya kepada Aisyah, tetapi juga kepada keluarganya. Ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial di desa, membantu orang-orang yang membutuhkan dan menunjukkan kebaikan yang tulus. Perlahan, masyarakat mulai melihat perubahannya dan mulai menerima Raka. Namun, meski ada kemajuan, tantangan masih menghadang. Teman-teman lama Raka tidak suka melihat perubahan ini. Mereka merasa dikhianati dan mencoba menariknya kembali ke dunia lama. Raka sering dihadapkan pada situasi sulit di mana ia harus memilih antara hidup yang baru dan kehidupan lamanya yang menggiurkan. Suatu malam, setelah Raka pulang dari membantu di panti asuhan, ia dihampiri oleh 2 orang temannya. "Kau sudah berubah, ya? Kapan kau mau kembali? Kami butuhmu," salah satu dari mereka menggoda. Raka bisa merasakan tekanan di sekelilingnya, namun ia mengingat Aisyah dan semua perjuangannya. "Tidak, aku tidak akan kembali. Aku ingin hidupku lebih baik," jawabnya tegas. Mendengar jawaban itu, teman-teman Raka menjadi marah. Mereka menuduhnya lemah dan memukulinya. Raka berjuang melawan mereka, tetapi dalam hatinya, ia merasakan kebangkitan rasa sakit dari masa lalunya. Namun, di tengah pertarungan itu, ia teringat akan Aisyah dan kata-katanya, "Kau bisa berubah, Raka." Dengan tekad yang baru, Raka menghindari perkelahian dan berlari menjauh, mengabaikan teman-teman yang mencoba menariknya kembali. Kembali di rumah, Raka merasa patah semangat.
Ia duduk sendiri di sudut kamar dan merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidaklah mudah. Ketika ia berdoa, Raka merasa putus asa dan ingin menyerah. Ya Allah, aku ingin menjadi lebih baik. Aku ingin membuktikan bahwa aku layak untuk Aisyah. Beri aku petunjuk. Doanya penuh keinginan tulus. Beberapa hari kemudian, Aisyah merasakan ada yang tidak beres dengan Raka. Ia mulai merasa cemas dan mencoba menghubunginya, tetapi Raka tidak menjawab. Aisyah pergi mencari Raka dan menemukan dia duduk sendirian di tempat pertama mereka bertemu. Ia duduk di samping Raka dan merasakan kesedihan yang mendalam dalam hatinya. "Apa yang terjadi?" tanya Aisyah lembut. Raka menatapnya dengan mata penuh air mata. "Aku tidak tahu apakah aku bisa terus berjuang, Aisyah. Teman-temanku tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Mereka menginginkan aku kembali ke dunia lama dan aku merasa lemah." Aisyah menaruh tangannya di bahu Raka. "Kau tidak lemah. Kau berjuang melawan dirimu sendiri, dan itu adalah perjuangan terberat. Aku percaya padamu. Kita akan melalui ini bersama." Aisyah mengajak Raka untuk kembali ke desa dan bertemu dengan orang tuanya. Meski Raka merasa cemas, ia tahu bahwa ia harus menghadapi tantangan ini. Aisyah menjelaskan situasi mereka kepada orang tuanya dan meminta mereka untuk memberikan Raka kesempatan. Keluarga Aisyah masih skeptis, tetapi melihat betapa tulusnya Raka berusaha untuk berubah. Mereka memberikan syarat untuk menerima Raka. "Kami ingin melihat perubahan yang nyata. Kau harus membuktikannya," kata ayah Aisyah dengan tegas. Raka menerima tantangan itu dengan penuh keyakinan. Raka mulai aktif di desa. Ia membantu Aisyah dalam mengajar anak-anak mengaji dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial lainnya. Ia berusaha menunjukkan bahwa ia tidak hanya peduli pada Aisyah, tetapi juga pada masyarakat di sekitarnya. Perlahan, penduduk desa mulai melihat perubahan pada Raka. Mereka mulai memberi kepercayaan padanya, dan akhirnya, perlahan, hati Aisyah S Family mulai melunak. Selama berbulan-bulan, Raka berjuang dengan gigih. Akhirnya, pada suatu malam ketika Aisyah dan Raka berbicara di teras rumahnya, Aisyah menerima lamaran Raka. Dengan penuh haru, Aisyah berkata, "Kau sudah berjuang keras, Raka. Aku percaya padamu." Hari pernikahan tiba, dan suasana di desa sangat meriah. Masyarakat berkumpul untuk merayakan cinta antara Aisyah dan Raka, meskipun awalnya banyak yang meragukan hubungan mereka. Aisyah terlihat anggun dalam gaun putih sederhana, dan Raka mengenakan jas yang menunjukkan ketulusan hatinya. Acara pernikahan ini tidak hanya menjadi saksi cinta mereka, tetapi juga perjalanan panjang yang telah dilalui. Di depan keluarga dan sahabat, Raka berjanji untuk mencintai dan melindungi Aisyah seumur hidupnya. Aisyah membalas janji itu dengan keyakinan dan harapan bahwa cinta mereka akan membawa kedamaian. Setelah akad nikah, Raka dan Aisyah berdiri di tengah kerumunan yang bersorak gembira. Banyak orang yang awalnya skeptis kini melihat betapa tulusnya cinta mereka. Raka berjanji kepada Aisyah bahwa ia tidak akan pernah kembali ke jalan yang lama. Setelah pernikahan, Raka dan Aisyah memulai hidup baru bersama. Mereka bekerja keras untuk membangun masa depan yang cerah. Raka membuka usaha kecil di desa, dan Aisyah terus mengajar anak-anak mengaji. Mereka sering terlihat berkolaborasi dalam kegiatan sosial,
dan masyarakat mulai mengagumi keduanya sebagai pasangan yang saling mendukung. Walaupun tantangan tidak pernah berhenti, Raka dan Aisyah selalu berusaha untuk saling menguatkan. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka mengingat perjalanan panjang yang telah dilalui dan berdoa bersama untuk masa depan yang lebih baik. Raka akhirnya menjadi contoh bagi pemuda-pemuda di desanya, menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin asalkan ada niat dan usaha. Keluarga Aisyah pun semakin bangga memiliki Raka sebagai menantu. Seiring berjalannya waktu, Raka dan Aisyah akhirnya dianugerahi seorang anak laki-laki. Mereka memberinya nama Zain, yang berarti indah. Kehadiran Zain membawa kebahagiaan yang tak terukur bagi keluarga mereka. Raka dan Aisyah berharap Zain akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, memiliki iman yang kuat, dan menjalani hidup yang penuh dengan kebaikan. Setelah beberapa tahun, Raka dan Aisyah sering kembali ke tempat mereka pertama kali bertemu, mengingat semua yang telah terjadi. Mereka bersyukur atas perjalanan yang telah dilalui dan semua pelajaran yang didapat. Aisyah selalu mengingatkan Raka bahwa cinta dan ketulusan dapat mengubah hidup seseorang. Lihatlah kita sekarang, Raka. Semua ini terjadi karena kita saling percaya dan berjuang bersama, kata Aisyah dengan senyuman. Raka mengangguk, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap dalam hatinya. Mungkin kita akan menemui banyak rintangan di masa depan, tetapi aku tidak akan pernah melupakan perjalanan kita. Kisah Raka dan Aisyah menggambarkan kekuatan cinta dan perubahan yang mungkin terjadi ketika seseorang bertekad untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Mereka melalui berbagai tantangan, tetapi dukungan satu sama lain dan kepercayaan pada Tuhan membantu mereka menemukan kebahagiaan sejati. Dalam perjalanan ini, mereka tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga memberikan inspirasi kepada orang lain di sekitar mereka. Cerita Raka dan Aisyah mengajarkan kita bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan. Perubahan memerlukan usaha dan niat yang tulus, serta dukungan dari orang-orang terkasih. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan keyakinan dalam menjalani hidup yang lebih baik. Ketika kita berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri kita tidak hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain di sekitar kita. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memohon agar Engkau memberikan kekuatan kepada setiap orang yang berjuang untuk mengubah hidupnya. Bantu kami untuk tetap setia pada tujuan dan impian kami, serta memberikan kami petunjuk dalam setiap langkah yang kami ambil. Semoga cinta yang tulus dapat mengubah hati dan menginspirasi orang lain. Lindungilah keluarga kami, dan berikanlah kami kebahagiaan serta kedamaian dalam hidup. Amin. Terima kasih sahabat setia Cementul yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.